Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema sholat jamak qashar bisa dilakukan setiap saat. Nah, ya sekarang kita kembali lagi menyaksikan sebuah tayangan tentang makna dari sholat jamak. Ini dia tayangannya. Seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamak. Perbedaan antara jamak dengan qashar adalah jika jamak berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Iya, ini dia ya pertanyaan yang sering muncul apabila kita berangkat, seandainya saya dari kota Tangerang Selatan. Ya, saya misalnya ke Jakarta di daerah Trans TV ini. Nah, ini kan udah beda provinsi nih Bib nih pertanyaannya. Bicara masalah tentang hukum sholat jamak nih ya. Asik nih ya kan. Ini bisa nggak saya sholat jamak di Trans TV? Nah, mungkin bisa dipraktekin nih ya. Bagaimana tata cara sholat jamak takdimnya dulu. Mohon izin penjelasannya Bib. Izin. Menyambung tadi sedikit tentang qashar sholat. Artinya qashar sholat contohnya seperti kalau yang 3 marahil tadi afdolnya dia mengqashar sholat. Ya. Khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf man aujabahu, siapa yang mewajibkan daripada qashar seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau sudah 3 marahil 123 km wajib qashar. Tapi berbeda dengan Imam Syafi'i dan yang lainnya tidak wajib mengqashar. Dan mengqashar misalnya prakteknya contohnya seperti ini. Misal contohnya min ghairi dukhul wal khuruj, artinya dalam perjalanan di luar waktu perjalanan, pergi dan pulang. Pergi dan pulang juga digosor. Misalnya kita dari Jakarta ke Palembang, wah kayaknya kotanya Palembang. Ya, boleh. Misal dari Jakarta ke Palembang, keluar dari rumah keluar, itu sudah boleh. Misalnya dalam perjalanan, misalnya sudah di bandara, itu sudah boleh jam'an wa qasran, sudah boleh menjamak dan mengqashar. Sampai dari perjalanan boleh rukhsah jamak dan qashar. Ini belum dihitung 1 hari. Ya, belum dihitung 1 hari. Sampai ke kota tujuan kita yang safar, misal sampainya jam 7 pagi, itu baru dihitung. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya al-mu'tamad, boleh betul tadi Ustaz Maulana 3 hari, dan ada yang mu'tamad mengatakan 4 hari. Jadi sampai jam 7 pagi, jam 7 pagi besoknya 1 hari. Jam 7 lagi pagi besoknya 2 hari. Jam 7 lagi besoknya 3 hari. Jam 7 lagi besoknya 4 hari. Kemudian pulangnya dari itu ke Jakarta di perjalanan juga masih boleh jamak dan qashar. Itu rukhsahnya. Jadi min ghairi khurud wa dukhul. Jadi tidak dihitung, perjalanannya belum dihitung tuh. Perjalanannya masih izin lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus lagi, tapi Masya sampai Allah. di tempatnya. Nah, itu sudah dihitung mulai. Sekarang Tapi, takdim, Bib. Waktunya udah mau habis takutnya. gak apa-apa. Sebab tanggung nih. Iya. Karena takdim insya Allah pendek pembahasannya. Kemudian kita misalnya Mas Fadli mau urusan ke Palembang. Tapi belum tahu nih sampai berapa hari. Ya. Nyampe di Palembang nih, misalnya urusannya cuma sekitar 1 hari atau 2 hari. Jamak dan qashar. Kemudian besok belum selesai juga, boleh jamak dan qashar. Besok belum selesai juga karena nggak direncanakan. Itu boleh jamak dan qashar selama 16 hari. Sampai 16 hari. Karena memang nggak tahu urusannya Nggak tahu selesai atau sampai tidak. kapan selesainya. Sampai kecuali kalau sudah diniatkan, oh sudah 4 hari niat kemudian pulang, ya itu sudah 4 hari artinya gosor. Tapi kita baru nyampe sebetulnya pengen pulang pergi dah, hari ini pengen pulang pergi Jakarta Palembang. Ternyata urusannya belum selesai. Itu boleh digosor dijamak sampai 16 hari. Sebenarnya agak masih panjang pembahasannya, tapi itulah intinya jamak dan qashar. Allah Subhanahu wa taala sangat mempermudah. Qashar boleh, kemudian apa perbedaan dengan jamak takdim sama jamak ta'khir? Nanti insya Allah guru-guru kita bahas, intinya saya bahas jamak takdim misalnya. Tidak semua orang qashar itu kalau dalam perjalanan. Kalau jamak, tidak semua sholat jamak itu bisa dalam perjalanan. Perjalanan jelas, misalnya nanti kalau orang sakit, boleh nggak dia jamak? Boleh, misalnya itu tidak dalam perjalanan dia. Tapi kita bahas pada pagi ini, perjalanan dulu dah, misalnya jamak takdim. Jamak takdim itu mengumpulkan, tadi video kita katakan,
kita lihat mengumpulkan satu waktu sholat menjadi 2 sholat. Misalnya kalau jamak takdim didahulukan, zuhur, asarnya kita tarik ke waktu zuhur. Asarnya kita tarik ke waktu zuhur. Atau maghrib, isyaknya kita tarik ke waktu maghrib. Ini namanya jamak takdim. Ini namanya jamak takdim. Jadi jamak takdim tidak semua orang sholat jamak itu ada boleh, asalnya bisa digabung dengan gosor juga, tapi mau digabung dengan gosor boleh. Contoh misalnya niatnya seperti ini misalnya, usolli fardhu dhuhri kalau nggak pakai gosor, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jam'a takdim. Nah, lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya bagaimana? Saya sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar jamak takdim karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia qasar, jamak dan qasar juga. Saya sholat zuhur 2 rakaat dijamak dengan sholat asar 2 rakaat jam'a takdim wa qasran, jamak takdim juga dan kosor juga lillahi ta'ala. Kayaknya saya ngos-ngosan ini. Iya, soalnya tadi kita habis lari. Iya. Makasih banyak Bib. Tapi ada pertanyaan saya belum terjawab, nggak apa-apa. Nanti kita coba lanjutkan lagi ya. Karena kan saya tinggal di Tangerang Selatan. Boleh nggak saya jamak takdim di Jakarta kan gitu. Kan jaraknya nggak sampai 82.